Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita diberi kesehatan yang baik untuk belajar bersama, meskipun hanya lewat rekaman audio, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia-Nya sehingga kita bisa diberikan ilmu agar mempunyai wawasan yang lebih baik. Untuk itu, agar ada manfaat dari rekaman pembelajaran ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai, amin amin ya rabbal alamin, ya semoga dijabahi. Bagaimana kabar saudara-saudara? Sehat-sehat semua? Sudah bersih, sudah wangi? Mungkin ada pembelajaran sesi pertama ya, jam 8 kurang 10 biasanya jam 7.50. Maka ini termasuk mengawali begitu ya, jam 00, diiringi dengan suara hujan yang rintik-rintik dan kesejukannya. Baru saja ibu ke depan untuk melihat suasana dan sangat sejuk, indah, bunga-bunga bermekaran berwarna-warni, daun-daun riang gembira, seneng ya, karena beberapa hari yang silam itu panas banget di Surabaya dan sekarang hujan sehingga tanaman mendapatkan air yang cukup. Ini menunjukkan kebesaran Allah yang luar biasa yang mesti kita syukuri, karena kalau hawa Burada nunggu saya ya. Iya, cari jalan pelan-pelan enten ono nang ngene pos ngarep sakno dhek paling enggak bisa sudan. Ya, maaf ya, ini tadi ada gangguan guru ngaji ya yang mau ngajari putri saya. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi untuk kriminologi pertemuan ke-9 di e-learning itu berkaitan dengan tipologi atau ilmu yang mempelajari tentang tipe atau bentuk-bentuk kejahatan. Ya, jadi kriminologi itu ilmu yang mempelajari kejahatan secara luas. Ya, ruang lingkupnya itu yang dipelajari berkaitan dengan sebab-sebab terjadinya kejahatan, kemudian bentuk-bentuk kejahatan, kemudian tinjauan tentang kejahatan dari sisi biologis, psikologis, dan sosiologis, kemudian tentang penjahat, bagaimana profil pelaku kejahatan, juga berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan, ya, tentang juga bagaimana kriminologi ini membantu hukum pidana, ya, agar hukum pidana dalam membuat keputusan berkaitan dengan sanksi yang akan diberikan pada pelaku kejahatan itu bisa menjadi lebih bijaksana, tidak hanya mengakibatkan pelaku tadi menjadi jerah saja ya karena perbuatan salah yang dia lakukan, tetapi juga ada unsur bagaimana kita melihat pelaku kejahatan itu, mengapa dia seperti itu. Kemudian kita juga pelajari tentang sanksi apa yang pantas untuk mereka ya, dan sanksinya kalau zaman dulu itu berkaitan dengan proses agar dia jerah dan tidak melakukan lagi begitu ya, sehingga tapi kalau perkembangan konsep sanksi yang sekarang itu selain membuat dia jerah dan tidak melakukan kejahatan lagi, tapi juga ada unsur pembinaan ya. Jadi pelaku kejahatan meskipun dia melakukan kesalahan, tapi sebagai manusia pasti ada unsur baiknya, dibina di lembaga pemasyarakatan agar nanti ketika dia pulang ke rumah, ke
ke masyarakat bisa diterima karena sifatnya sudah berubah menjadi baik, mempunyai keterampilan ya, dan bisa bekerja lagi. Itu ya. Nah, pada learning ke-9 ini berkaitan dengan tipe-tipe atau bentuk-bentuk kejahatan ya. Jadi pada slide 2 dikatakan bahwa tipe kejahatan secara umum itu ada 2, yaitu kejahatan konvensional dan kejahatan non-konvensional. Kalau kejahatan konvensional itu adalah kejahatan yang tradisional, ya, kejahatan yang diatur di KUHP, ya. Tapi kalau kejahatan non-konvensional itu adalah kejahatan zaman sekarang, kejahatan yang modern, gitu ya. Pada slide 3 dikatakan bahwa apa saja sih kejahatan konvensional itu ya. Di sini ada beberapa contoh ya, kategori. Ada kejahatan kekerasan seperti penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Kemudian ada kejahatan hak milik, ini berkaitan dengan harta benda ya. Itu ada pencurian, penipuan, dan penggelapan. Kemudian ada kejahatan berkaitan dengan narkotika ya, obat-obat terlarang. Itu biasanya dikaitkan juga dengan penggunaan minuman keras ya, yang dampaknya kalau mereka seperti itu, maka bisa juga dia melakukan hal-hal yang melanggar hukum yang lain ya. Di sini ada contoh prostitusi ya. Karena tidak takut dosa ya, menggunakan obat juga biasanya arahnya untuk menghindari stres, itu ke prostitusi atau pelacuran ya. Kemudian kalau kejahatan non konvensional itu kejahatan yang menggunakan teknologi tinggi ya, seperti komputer gitu, dilakukan oleh orang yang berstatus sosial tinggi. Misalnya ada kejahatan yang disebut dengan kejahatan kerah putih, white collar crime, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang penampilannya perlente, menggunakan baju kerah putih berdasi ya, tapi dia penjahat. Kalau dulu penjahat itu logikanya mesti orang yang berpenampilan kumuh, lusuh ya, dari orang-orang miskin ya, karena tidak mempunyai pekerjaan, pengangguran ya, sehingga melakukan kejahatan, mencuri, jambret, dan sebagainya. Tapi sekarang perkembangan zaman ternyata penjahat atau pelaku kejahatan itu tidak hanya mereka-mereka yang tidak punya pekerjaan, pengangguran, tetapi mereka yang punya status sosial tinggi, misalnya pejabat ya, mereka juga mempunyai pekerjaan ya, tetapi sifatnya yang buruk, yang serakah, yang kurang puas dengan apa yang dia punyai, itu melakukan kejahatan kerah putih, white collar crime. Contoh yang paling gampang dan ini banyak sekali dilakukan di Indonesia yaitu korupsi ya. Jadi kejahatan yang dilakukan oleh para pejabat ya. Kemudian ada juga kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi itu kejahatan yang terorganisir ya. Jadi dilakukan oleh korporasi, itu artinya perusahaan, tapi di sini bukan perusahaan ya, tapi suatu organisasi untuk melakukan kejahatan. Contohnya tindak pidana perdagangan orang atau trafficking. Kemudian bentuk kejahatannya itu biasanya mengirim anak-anak di bawah umur untuk dijual, untuk dijadikan pelacur. Itu masuk tindak pidana perdagangan orang atau trafficking. Atau kejahatan terorganisir yang contohnya itu jual beli sabu-sabu dan sebagainya ya. Bentuk kejahatan non konvensional itu ada kejahatan komputer dan kejahatan terorganisir. Kejahatan komputer biasa disebut dengan cybercrime
ya, perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan komputer untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Contohnya penipuan, kemudian prostitusi online, kemudian pencemaran nama baik, ya, dan sebagainya. Kemudian kejahatan terorganisir, kejahatan yang merupakan satu sistem dari hubungan spesial yang saling menguntungkan dari perkumpulan atau dari grup kecil untuk melakukan suatu kejahatan. Contoh kejahatannya trafficking atau perdagangan orang. Ya, saya kira itu ya untuk materi di e-learning pertemuan ke-9. Maaf untuk hari ini Bu Ratna ada undangan seminar nasional di Universitas Widya Mandala dengan tema pendidikan masa depan. Ya, sehingga kuliahnya hanya sampai di sini aja. Nanti jangan lupa absen di WA group sama e-learning pertemuan 9 ya. Untuk absen di e-learning jangan lupa diisi juga, karena untuk laporan di universitas ya. Saya kira itu, saya mohon maaf. Jadi nanti absennya sesuai jadwal. Kalau kriminologi ya nanti di jadwal jam berapa gitu ya. Saya kira itu. Nanti mungkin untuk pertemuan berikutnya bisa pertemuan lewat Google Meet ya. Jangan lupa absen ya. Terima kasih.